kenapa kameranya buat pusing kita kala menonton pertandingan Indonesia menghadapi Brunei Darussalam. 4 melawan 2. Ada kotak akan dibuat oleh pemain timnas Indonesia. Ataupun bisa menjadi skemanya Sandy Walsh naik, Sain Patinama naik. Indonesia berhasil mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor akhir 0-6 di leg kedua babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Dengan kemenangan Indonesia atas Brunei memastikan Indonesia masuk ke putaran kedua dan akan bergabung satu grup bersama Irak, Vietnam, serta Filipina. Untuk babak putaran kedua, laganya mulai berlangsung di bulan November tahun 2023. Di laga Indonesia menghadapi Brunei, gol Indonesia itu dicetak oleh Hoki Caraka di menit 6, assist dari Sandy Walsh. Kemudian gol kedua lewat Egy Maulana Fikri di menit 42, assist dari Hoki Caraka. Gol ketiga lewat Hoki Caraka di menit 44, assist Witan Sulaiman. Gol keempat lewat Witan Sulaiman di menit 47 dari titik putih penalti. Gol kelima lewat Rizky Ridho di menit 64, assist Asnawi. Dan gol penutup Indonesia dicetak oleh Sananta di menit 82, assist dari Rahmat Irianto. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya. Nah, sebelum masuk dari sisi taktikal pertandingan Indonesia menghadapi Brunei Darussalam, pada akhirnya banyak sekali yang menyoroti tim produksi yang menyiarkan pertandingan Brunei Darussalam menghadapi Indonesia. Poin pertama terlebih dahulu, setahu aku ini ralat jika aku salah, untuk laga Brunei Darussalam menghadapi timnas Indonesia, yang memproduksi pertandingannya itu ya tim produksi yang berasal dari Brunei Darussalam. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, kenapa kameranya buat pusing kita kala menonton pertandingan Indonesia menghadapi Brunei Darussalam? Siapa yang bertanggung jawab di momen tersebut? Nah, normalnya itu yang bertanggung jawab yaitu program director atau disingkatnya VD. Program director itu ada di control room pertandingan sepak bola. Nah, beberapa waktu yang lalu kita pernah melakukan Zoom meeting dengan beberapa program director sepak bola yang ada di Indonesia, dan kita pun pernah membahas bagaimana propernya Piala Dunia tahun 2022 Qatar ketika memproduksi sebuah pertandingan sepak bola. Nah, untuk di Brunei Darussalam saat menghadapi Indonesia ini, kenapa akhirnya kameranya bikin pusing? Terkait pentingnya program director itu memiliki pengalaman. Kita pernah diskusi teman-teman dengan Pak Yusuf Ibrahim, yang dimana beliau ini memiliki pengalaman menyiarkan pertandingan Liga Indonesia bersama Antv Sport. Dan beliau juga mengatakan pentingnya program director itu untuk bisa membuat pertandingan itu nyaman ketika kita menonton di layar televisi. Termasuk ketika Piala Dunia tahun 2022 Qatar kemarin teman-teman, FIFA yang menugaskan tim produksi yang bernama HBS menunjuk program director yang memang benar-benar memiliki pengalaman. Siapa-siapa aja dia, Bang Tom? Ada Francois Lanaut, kemudian ada Philips, kemudian ada Jamie, kemudian ada Lauren, kemudian ada Sarah, dan Sebastian von Freitbeck. Nah, jadi ketika kita bicara program director itu tidak memiliki pengalaman dari sisi menyiarkan pertandingan sepak bola, maka akan menimbulkan kekrauditan lah kamera tersebut. Baiknya menggunakan kamera berapa nih ketika ada momen offside? Baiknya menggunakan kamera berapa ini ketika sebuah tim melakukan build up? Nah, jadi ketika kita menonton kembali pertandingan Brunei menghadapi Indonesia, kekrauditan itu muncul. Ketika kameranya amburadul entah kemana, dari sisi pengambilan teman-teman, ini berkorelasi dengan kita menonton dari layar televisi. Apa? Kesulitan untuk melakukan analisis pertandingan. Nah, untuk kita melakukan analisis pertandingan, pada akhirnya butuh kita mempunyai helikopter view, sudut pandang yang lebar, sehingga video analis ataupun Coach Jin, staff dari Coach Sintayong, biasanya dia tidak duduk di bench pemain. Biasanya Coach Jin ditugaskan posisinya
sejajar dengan kamera tim produksi pertandingan. Contoh, di GBK beberapa waktu yang lalu, aku sempat dikirim oleh penonton yang ada di GBK ketika ia ketemu dengan Coach Jin. Nah, di situ dikirim dia di pinggir dari tim produksi pertandingan Indonesia kala itu dipimpin oleh RCTI Sport. Nah, apa tujuannya Coach Jin cari angle dan helikopter view yang lebar? Dia bisa melihat segala lini pemain tersebut yang tidak tersorot kamera dari layar televisi. Dia bisa melihat, tentu dibantu juga nih dengan kamera khusus sendiri, tactical kamera yang dimiliki oleh Coach Jin selaku staf video analis yang dimiliki oleh Coach Shin Tae-yong. Nah, ketika kita melihat pertandingan ini kameranya entah kemana, maka konsekuensinya ya rumit kita untuk membahasnya. Tetapi secara garis besar, tentu ada beberapa angle kamera momennya bisa kita menggambarkan pertandingan ini, dan salah satunya tetap Brunei Darussalam memiliki problematika dari sisi bola udara. Ketika Indonesia coba nih main bola udara, di situ disorganisasi permainan dimiliki oleh Brunei Darussalam. Lantas ada juga yang bertanya, "Bang, untuk Piala Dunia kualifikasi ini bukannya dari FIFA langsung timnya yang bertugas?" Nah, ada sebuah regulasi yang dikeluarkan oleh AFC, teman-teman. Ini kan zona Asia babak kualifikasinya. AFC tidak terlalu memaksakan, mematokkan saklek. Ketika negara A, B, C, D, E dipercaya untuk menjadi tuan rumah ataupun dia menjadi tuan rumah di turnamen di babak kualifikasi whatever apapun lah itu, ya disesuaikan dengan kapasitasnya. Jadi, ketika kita lihat timnas Indonesia dipegang oleh tim produksi baik itu Indosiar, MTech Group ataupun MNC Group, teman-teman, oke nih, kemudian kita lihat di negara lain nggak oke, itu tergantung sumber daya tempat negara itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat Brunei Darussalam seperti ini dia model kameranya, ya seperti inilah dia kemampuannya. Beda kalau misalnya kita bicara level Piala Dunia yang sudah langsung mulai, teman-teman, babak fase grup, itu FIFA langsung handle, menugaskan HBS. HBS ini semacam tim produksi. Nah, ketika HBS ini memproduksi pertandingan Piala Dunia, itu pun dimonitor oleh FIFA lagi di sebuah gedung pusat kontrol lah ya, untuk memonitoring apakah siaran yang dihasilkan oleh HBS itu sudah mumpuni. Jika tidak mumpuni, maka tim FIFA yang mengawasi HBS akan mengkoreksi, menambahkan, dan lain sebagainya. Nah, untuk momen laga Indonesia menghadapi Brunei di babak pertama itu kesulitan kita. Namun seiringan berjalannya waktu di babak kedua, aku yakin ada komunikasi yang terjadi antara pemegang hak siar yang ada di Indonesia dengan tim produksi yang ada di Brunei, sehingga di babak kedua lebih wise lah ya, lebih lumayan baik ketimbang kalau kita bicara di babak pertama yang sulit kita untuk melakukan sebuah analis. Ini panjang, teman-teman, membahas soal ini. Semoga teman-teman juga sudah melihat video beberapa waktu yang lalu ketika kita membahas di balik layar sebuah produksi pertandingan sepak bola. Apalagi aku mempunyai kesempatan pada saat PT LIB mengizinkan aku untuk masuk ke control room produksi pertandingan sepak bola yang ada di Indonesia yang selama ini kita saksikan di layar televisi. Oke, terlalu panjang, kita masuk ke tactical grafis. Ya, di atas kertas Brunei Darussalam gunakan pola 1-5-4-1. Kemudian timnas Indonesia bersama Coach Shin Tae-yong gunakan pola 1-4-4-2. Nah, di laga ini Brunei Darussalam memainkan sepak bola negatif, lebih banyak bertahan, dan shape defendingnya kelihatan menjadi 5-4-1. Oke, lantas apa yang membedakan Brunei Darussalam di leg pertama dengan leg kedua ini? 5 pemain di belakang ini posisinya lebih bergerak maju ke depan. Oke, nah ketika 5 pemain belakang dari Brunei Darussalam ini bergerak maju ke depan, akan muncul ruang di sisi backline pemain Brunei Darussalam, dan itu salah satu opsi yang dicecar oleh timnas Indonesia, baik itu lewat umpan terupas ataupun bola-bola panjang. Yang kedua, Brunei Darussalam di laga ini tidak lagi menggunakan pola 6-3-1 ketiga defending. Pakem utamanya itu 5-4-1, meskipun secara beriringan ada beberapa momen 6-3-1 defending dimainkan oleh Brunei Darussalam. Tergantung situasi, tetapi secara nature-nya mereka mempertahankan 5 pemain di belakang. Nah, Indonesia untuk penjaga gawang ada Hernando, kemudian 4 pemain di belakang ada Sandy Walsh, kemudian Fahrudin, Rizky Ridho, dan Sain Fatinama. Sain Fatinama di laga ini luar biasa penampilannya, teman-teman.
ketika Sain Patinama menunjukkan intensitas permainannya di atas lapangan, kadang beberapa pemain Indonesia di atas lapangan nggak bisa menyamakan ritmenya. Penting seluruh pemain Indonesia mempunyai intensitas tinggi. Karena apa? Yang akan dihadapi oleh Indonesia ke depannya, intensitasnya itu tidak akan seperti Brunei Darussalam. Brunei Darussalam mampu nih membuat Indonesia pun mengikuti intensitas yang dimainkan oleh Brunei Darussalam. Sehingga apa? Indonesia pun kembali permainannya tidak ideal di periode beberapa menit. Kemudian di tengah ada Irianto serta Kambuaya. Kambuaya ini luar biasa permainannya teman-teman. Banyak sekali pergerakannya. Dia maju ke depan melakukan attacking. Dia geser ke sayap kiri, geser ke sayap kanan. Dia pun turun lagi ke belakang menjemput bola dari Irianto. Irianto lebih fokus ke posisi defending. Dari laga ini pun bisa kita lihat komparasi perbedaan yang jelas kentara antara ketika Sandy Walsh bermain di sektor defensive midfielder dan jika kita bandingkan dengan Irianto. Irianto beberapa kali berani dia melakukan umpan-umpan beresiko yang sudah kita bahas di leg pertama kepada posisi Sandy Walsh. Untuk leg pertama, Sandy Walsh jarang sekali untuk berani memberikan umpan resiko. Umpan resiko itu umpan yang berpotensi bisa dimanfaatkan oleh pemain Indonesia di depan. Nah, beberapa kali dilakukan Irianto dan satu bisa menciptakan sebuah gol lewat Sananta. Sandy Walsh di leg pertama lebih banyak melakukan permainan diagonal ataupun umpan-umpan yang sederhana. Aku bukan katakan Sandy Walsh salah dalam momen itu. Kita bicara permainan progresif. Oke ya teman-teman, di saat pertahanan lawan rapat banget, penting akhirnya umpan-umpan kejutan itu untuk diberikan oleh seorang pemain. Sandy Walsh pun tentu ini laga selanjutnya bersama timnas Indonesia, terus dia melakukan improvement ataupun pengembangan. Dan di sayap kanan ada Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri di pertandingan ini banyak sekali kehilangan bola, meskipun dia menciptakan gol, tapi permainan Egy sangat riskan. Ada beberapa kali dia kehilangan bola, turnover ataupun transisi langsung dilakukan oleh Brunei Darussalam. Namun Brunei Darussalam nggak bisa memanfaatkannya. Tapi dari sisi permainan Brunei Darussalam mampu nih menunjukkan kelemahan timnas Indonesia, terkhusus dari sisi transisi dalam bentuk komunikasi pada fase defending. Ada beberapa kali error timnas Indonesia dari sisi komunikasi, namun efisiensi Brunei Darussalam tidak prima. Kemudian Witan Sulaiman provide banget dia di laga ini. Kadang dia bermain di half space, kadang dia melebar, kadang dia masuk ke tengah untuk menciptakan superiority di sektor tengah, membantu Irianto serta Ricky Kambuaya. Di depan ada Hoki Caraka dan Dendi Sulistiawan. Di laga ini Dendi Sulistiawan underperform teman-teman. Ada satu peluang yang harusnya bisa dia ciptakan menjadi gol, tapi tidak bisa dia konversi. Nah, bentuk attacking timnas Indonesia itu banyak variasi ya teman-teman. Ini tujuannya jelas untuk bisa membongkar shape defending 5-4-1 yang dimainkan oleh Brunei Darussalam. Misal Witan lebih bermain di koridor half space, Egy bermain di koridor half space, Irianto naik, Kambuaya naik. Nah, ini pun salah satu untuk menciptakan superiority di area tengah teman-teman. 4 melawan 2. Ada kotak akan dibuat oleh pemain timnas Indonesia. Ataupun bisa menjadi skemanya Sandy Walsh naik, Sain Patinama naik, Rizky Ridho naik, Fahrudin naik, Ricky Kambuaya bergerak ke depan naik turun, dan shape attacking-nya menjadi 2-2-6 juga. Lagi skema timnas Indonesia. Nah, salah satu hal yang bagus diciptakan oleh Indonesia di laga ini, baik itu di sektor kanan ataupun di sektor kiri, pergerakan positional play, pergerakan triangle, pergerakan segitiga yang di laga pertama khususnya di sektor kiri itu kaku banget permainan timnas Indonesia. Setelah di leg pertama dimasukkan Kambuaya, Witan Sulaiman, pergerakan triangle, shape diamond yang bergerak, rotasi ya teman-teman yang sangat mulus, itu di laga ini banyak sekali direpetisi. Contoh triangle pergerakan itu seperti ini di leg pertama. Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, dan Sadil Ramdhani. Dengan pergerakan seperti itu, lihatlah disorganisasi pertahanan dari Brunei Darussalam. Baik itu dari sektor kanan atau sektor kiri. Cara seperti itu ampuh, terus direpetisi. Atau Witan bermain melebar, Sain Patinama masuk di koridor half space. Seperti itu terus direpetisi. Ricky Kambuaya naik juga bergerak ke depan untuk mengisi ruang kosong. Ataupun Witan Sulaiman posisinya seperti ini, Sain Patinama, Kambuaya, kan posisinya 3 pemain ada di sini. Terus diulang-ulangi dan beberapa kali umpan terupas di back line dari pertahanan Brunei Darussalam itu diaplikasikan. Nah, ini plus minus ya.
ketika kita bicara Brunei Darussalam. Defending 5-4-1. Namun ini harus diambil oleh Brunei Darussalam, teman-teman. 6-3-1 yang dimainkan oleh Brunei dari transisi bertahan ke menyerangnya itu buruk banget. Nah, dengan 5-4-1 Brunei, aku yakin, berharap nih lebih banyak pemain ketika counter itu lebih bisa memberikan gigitan terhadap Indonesia. Ya, ada beberapa gigitan dan aku rasa itu lebih provide ya. Walaupun harus ada diambil resiko oleh pelatih Brunei Darussalam kalau defendingnya lebih keropos dari sisi organisasi pertahanan. Kemudian di babak kedua, Egy Maulana Fikri keluar, Sadil masuk. Bagi aku Sadil lewat gerakan tusukan-tusukannya itu penting banget loh. Memberikan angin baru untuk timnas Indonesia. Bersama Sabah itu sering ditunjukkan oleh Sadil Ramdhani dan itu memberikan sesuatu yang istimewa bagi Sabah. Aku nggak mengerti juga entah kenapa Sadil Ramdhani ini ketika dia memberikan hasil optimal di atas lapangan, sedikit pujian. Asnawi Mangku Alam memberikan tenaga baru lah ya, bisa aku katakan demikian, dan dia pun bisa memberikan satu assist ke posisi Rizky Ridho lewat bola crossing awalnya yang ia lakukan yang sulit diantisipasi oleh Brunei Darussalam. Sananta yang masuk menggantikan Dendi Sulistiawan tidak mengecewakan lagi, finishing yang sangat-sangat berkelas. Kemudian Pratama Arhan masuk menggantikan Sain Patinama. Siapa yang lebih bagus ya? Kedua pemain ini bagus, ada keunggulan masing-masing, teman-teman. Nah, pada akhirnya ketika kita melihat Sain Patinama di pertandingan ini oke, tentu Arhan pun membuat dirinya akan tertrigger nih terus di pertandingan-pertandingan selanjutnya berupaya untuk memberikan hasil yang prima. Nah, penting teman-teman ketahui juga tentang Arhan ya, teman-teman. Di dunia sepak bola sekarang, ketika kita sulit melakukan permainan lewat situasi build up, salah satu senjata mematikan itu sekarang ya, lewat situasi set piece. Set piece itu ada corner kick, free kick, dan termasuk throw in. Memang di laga ini senjata itu belum dilihatkan oleh Arhan karena Indonesia mendominasi. Nah, senjata itu mungkin bisa dikeluarkan oleh timnas Indonesia kalau menghadapi tim-tim yang superior ataupun kita buntu nih lewat permainan open play. Di sisi lain, Sain Patinama pun lewat crossingnya ataupun early crossingnya, teman-teman, timing pergerakannya itu pun sangat membantu timnas Indonesia kita di momen-momen tertentu. Jadi ada kelebihan-kelebihannya. Di pertandingan ini mungkin oke, Arhan tidak begitu prima. Tapi kan ke pertandingan ke depannya bisa aja prima. Lalu ada Arkan Fikri dimasukkan menggantikan Ricky Kambuaya. Ada beberapa pergerakan dari Arkan Fikri juga sensasional. Meskipun di periode 75 sampai 80 menit udah tidak begitu stabil lah ya. Permainan timnas Indonesia udah ke-trigger nih terhadap permainan dari Brunei Darussalam yang dari sisi intensitas nggak begitu bagus. Akhirnya intensitas timnas Indonesia pun terikut dengan apa yang dimainkan oleh Brunei Darussalam. Oke, selamat untuk timnas Indonesia. Terima kasih atas perjuangannya. Bye.